Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al Centaurian semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Pak Andri hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian kedua. Silahkan anak-anak dapat menyimak kembali video ini agar dapat lebih memahami tentang kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, anak-anak semuanya, di bagian keempat ini, Pak Andri akan kembali menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan. Sudah diketahui dalam penjelasan Pak Andri sebelumnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percaya dengan berhala yang disembah oleh kaumnya. Beliau kemudian mulai mencari tahu tentang Tuhan yang sebenarnya. Lalu dalam perjalanannya mencari Tuhan, pertama ketika suatu hari beliau melihat bintang-bintang yang berkilauan. Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap bahwa bintang-bintang itu adalah Tuhan. Tetapi ketika pagi datang, bintang itu menghilang. Lalu dengan kecerdasan Nabi Ibrahim mengatakan, tidak mungkin Tuhan menghilang. Sehingga disimpulkan bahwa bintang pun bukan Tuhan. Lalu pada malam yang berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan yang bersinar terang. Lebih terang sinarnya daripada bintang yang ia lihat sebelumnya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun menganggap bahwa bulan adalah Tuhan. Tetapi lagi-lagi ketika pagi datang, bulan pun menghilang. Dan Nabi Ibrahim mengatakan bahwa bulan juga bukan Tuhan. Lalu terus dalam perjalanannya mencari Tuhan, hingga pada bagian ketiga, saat pagi hari datang, Nabi Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya sangat terang dan lebih besar dari bintang dan bulan yang ia lihat sebelumnya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun menganggap bahwa matahari adalah Tuhan. Tetapi ketika senja datang, matahari pun tenggelam. Dan Ibrahim mengatakan bahwa matahari bukan Tuhan. Hingga akhirnya dengan kecerdasan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua yang ia lihat dan alam semesta berada isinya. Anak-anak, pada bagian kelima kita akan menyimak tentang Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kelemahan berhala untuk menyadarkan kaumnya. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berdakwah kepada kaumnya, khususnya kepada ayahnya agar meninggalkan berhala. Namun kaumnya tetap menolak. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berencana untuk menunjukkan bukti kelemahan berhala yang kaumnya sembah. Apa rencana dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Yaitu dengan menghancurkan berhala sesembahan kaumnya dan hanya meninggalkan berhala yang paling besar dan mengalungkan sebuah kapak di lehernya. Ketika Raja Namrud dan kaumnya mengetahui berhala mereka telah hancur, hanya satu orang yang mereka pikirkan yang telah melakukan itu semua, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena Nabi Ibrahimlah satu-satunya orang yang tidak suka dengan berhala yang mereka sembah. Lalu mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menuduh Nabi Ibrahim bahwa dialah yang telah melakukan ini semua. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya bahwa dialah yang telah
menghancurkan berhala-berhala kaumnya itu, Nabi Ibrahim berkata bahwa patung yang paling besar itulah yang telah melakukannya karena ada kapak yang menggantung di lehernya. Lalu kaumnya mengatakan, "Mana mungkin berhala bisa melakukan itu?" kata kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Kalau begitu, mengapa kalian menyembah berhala yang tidak bisa apa-apa?" Jawaban Nabi Ibrahim inilah ketika didengar oleh kaumnya, maka saat itu sebagian kaumnya pun tersadar. Raja Namrud yang mendengar hal ini kemudian marah dan menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara hendak membakarnya. Tetapi Allah dengan kekuasaannya memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak mempan dibakar oleh api. Nabi Ibrahim yang ketika saat itu dibakar dengan api yang besar, kemudian Allah pun memerintahkan api untuk menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak sekalian, pada bagian ke-6 merupakan bagian terakhir dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Pak Andri sampaikan. Bagian ke-6 ini Pak Andri akan kembali menjelaskan tentang mukjizat yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yakni mukjizat Nabi Ibrahim, yaitu jari jemarinya mengeluarkan susu dan madu. Peristiwa ini terjadi di kala Nabi Ibrahim lahir dan tumbuh di dalam gua yang saat itu tidak selalu berada di sisi orang tuanya. Nabi Ibrahim tumbuh dengan mukjizat yang Allah berikan, yaitu jari jemarinya mengeluarkan susu dan madu. Lalu yang kedua adalah tidak mempan dibakar api. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan hukuman dari Raja Namrud yang menyadari bahwa Nabi Ibrahimlah yang telah menghancurkan sesembahan mereka, berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim ketika itu dibakar oleh api, tapi rupanya Allah memberikan mukjizat sehingga api itu pun tidak dapat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian mukjizat yang ketiga adalah Nabi Ibrahim dengan izin Allah dapat menghidupkan burung-burung yang telah mati. Hal ini terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk datang ke istana oleh Raja Namrud. Saat itu Raja Namrud menantang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bertanya, apakah Tuhan yang diyakini oleh Nabi Ibrahim itu dapat seperti Raja Namrud, yakni dapat mengatur tentang kematian dan kehidupan seseorang. Raja Namrud mengatakan bahwa ia dapat mengatur kehidupan dan kematian seseorang dengan kuasanya. Yakni ketika seseorang itu dibiarkan hidup oleh Raja Namrud, maka orang itu akan hidup. Ketika Raja Namrud menghendaki seseorang mati, maka orang itu pun akan dibunuh dan mati. Raja Namrud menantang apakah Tuhannya bisa melakukan itu. Tuhannya Ibrahim bisa melakukan itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala perihal kekuasaan tentang hidup dan mati. Bukan karena ingin atau tidak meyakini kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin menunjukkan kepada Raja Namrud bahwa Tuhan yang ia yakini dapat melakukan apapun seperti yang ditantang oleh Namrud. Anak-anak sekalian, dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menangkap 4 ekor burung. Lalu kemudian burung itu dipotong-potong dan bagian-bagiannya itu ditaruh di antara bukit-bukit yang berbeda.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengatakan agar burung itu hidup, maka kemudian hidup dan menyatulah kembali bagian-bagian burung yang telah mati itu dan terbang seperti sedia kala. Peristiwa ini kemudian semakin menguatkan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang dapat berkuasa atas segala apapun.